Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Barawon. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua sahabat itu menaiki oplet kota menuju jalan Tunjungan 80. Mereka turun persis di depan Hotel Majapahit. Di sebelahnya ada sebuah bangunan monumental berdiri khas Belanda. Bangunan tersebut memiliki nama yang persis seperti yang tertulis dalam sampul map yang ia bawa. Gedung tersebut bernama Gedung Loge de Vriendschap. Lasmia merasa penasaran memberitahu Ningrum. Gedung ini sama persis seperti nama sampul mapku. Masa iyo? Tanya Ningrum. Lasmi mengeluarkan mapnya dan memastikan ejaan yang sama. Kalau gitu Mbak Buyutku pasti tahu. Umai persis di belakang gedung itu kok. Ningrum menarik tangan Lasmi menyeberangi jalan. Seperti yang dikatakan oleh Ningrum tadi, rumah Mbak Buyutnya memang persis berada di belakang gedung. Rumah beton berciri khas Belanda. Rumah itu merupakan warisan dari majikannya saat perang kemerdekaan. Rumah tersebut ditinggalkan dan dibiarkan kosong untuk menjaganya dari amukan pejuang kemerdekaan. Mbahnya Ratna Ningrum menyelamatkan dengan cara mendiami rumah tersebut. Assalamualaikum. Sebuah panggilan yang dibarengi dengan ketukan. Assalamualaikum. Ningrum memanggil penghuni rumah tersebut untuk kedua kalinya. Waalaikumsalam. Sebuah sautan dari suara seorang wanita terdengar merespon panggilan. Tidak lama berselang pintu rumah dengan dua daunnya dibuka lebar. Terlihat seorang wanita tengah baya memakai baju kebaya. Dari wajah wanita tersebut terlihat senyumnya mereka. Ning, kamu tonduk? Iya Bude. Baik, mana Bude? Mbahmu seksasan pelaku. Yang artinya mbahmu baru saja keluar rumah. Oh alah, Neng Dito? Entahlah, katanya mau ke Bok Boyor. Ayo nduk masuk nduk, ucap wanita tersebut. Lalu mengambil barang bawaan Ningrum dan Lasmi serta mempersilahkan kedua orang tersebut masuk. Wanita yang menyebut mereka berdua adalah Bu Desum, seorang wanita yang berstatus sebagai asisten rumah tangga mbahnya Ningrum. Wanita itu bekerja di rumah Mbak Buyut Ratna Ningrum sudah lebih dari 25 tahun. Usia beliau kini sekitar 55 tahun. Sepeninggal sama majikannya, selain rumah ada juga beberapa harta berharga berupa uang serta koin emas. Karena di zaman dulu orang-orang kaya Belanda memang suka mengoleksi emas. Sehingga saat perang pecah sebagian dari mereka mengabaikan harta dan ditinggalkan begitu saja. Kepergian keluarga itu meninggalkan pilu yang dalam. Selain harus merelakan diusir, mereka juga berstatus sebagai warga sipil musuh perang. Saat zaman kemerdekaan dahulu banyak sekali warga negara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Mereka dikurung dalam kamp-kamp penjara khusus orang Belanda, baik itu yang sipil maupun tentaranya. Di rumah tua yang masih terawat ini, banyak sekali terpampang foto-foto masa lalu sang mbah di dinding rumah. Semua masih berdokumentasi dengan baik. Setelah salah satu foto yang saat ini sedang dilihat oleh Lasmi, seorang laki-laki Jawa yang sedang duduk di lantai.
Lelaki itu duduk di antara orang-orang Belanda kaya, yang sepertinya pemilik awal rumah ini. Kesenjangan sosial serta keangkuhan Belanda sangat tampak terlihat, terhampar pada foto-foto hitam putih yang masih terpajang di antara dinding-dinding beton tebal. Para pekerja yang dianggap budak duduk di lantai. Tidak ada di antara mereka yang duduk sejajar di antara tuan-tuan Belanda. "Bude siapkan kamar ge buat temennya Ningrum." "Ayo nduk." Bude Sum berlalu menuju ke arah dapur. Rumah besar selebar 25 meter persegi menjadi sebuah bukti betapa kayanya dahulu pemilik rumah itu. Mereka hidup dalam kemewahan serta berkecukupan, memiliki derajat yang tinggi di kalangan sosial. Mereka menjadi tuan di negeri orang. Suara denting sendok terdengar beradu dengan gelas. Aroma teh yang diseduh dengan air hangat tercium menggoda, bersamaan dengan bau gula yang larut di antara hangatnya air teh. Tak berselang lama Bude Sum kembali datang. Beliau membawakan satu teko kaca bersama 2 gelas kecil kosong. Wanita itu terlihat tetap anggun meskipun sudah tidak muda lagi. "Minum dulu tehnya, Nduk," ucap Bude Sum pada Laksmi. "Enggih, terima kasih Bude," balas Laksmi ramah. "Baik kung mbek mbau timu, bentar lagi tak susul, suruh pulang." Sebuah kamar kosong dengan kamar besar seluas 4 kali 6 meter persegi, ditambah lagi jendela besar 2 pintu sebagai ventilasi udara, membuat kamar kuno itu semakin terasa megah. Kipas angin tua di sebelah lampu kristal menggantung di langit-langit kamar. Pada bagian dalam kamar juga dihiasi dengan beberapa perabotan furnitur berbahan dari kayu jati asli. Tampak dominan menghiasi tiap sudut kamar. Ada perpustakaan kecil di dalamnya, serta ada puluhan buku yang tersusun dengan rapi di rak-rak kecil. Sepertinya sejak dahulu fungsi kamar ini tidak berubah, tetap sebagai kamar khusus tamu di rumah itu. Lukisan mahal terpampang di dinding kamar, sebuah lukisan yang berkisah tentang keheronian orang Belanda melawan tentara bersenjata panah dan pedang, yang dibumbui dengan gambar orang pribumi yang tersenyum di belakangnya, menandakan seakan kedatangan orang Belanda di tanah air sebagai pelindung bagi warga pribumi. Pada kala itu warga pribumi tertindas oleh sistem monarki kerajaan Jawa. Mereka gambarkan sebagai monarki kerajaan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Di lukisan tersebut tertempel sebuah nama populer, Vincent van Gogh, pelukis masyhur asal Sunder, Belanda. Senja baru saja menjemput langit sore di kota Surabaya. Suara tak kaki kuda yang menarik kereta andong terdengar berisi, bersamaan suara lonceng kecil yang dipasang di bawah kereta. Suasana perkantoran sore itu terlihat sangat sibuk. Para laki-laki dan perempuan terlihat berjalan lalu lalang pulang menuju ke rumah. Buru-buru pabrik pulang beramburan memecah koloni jalanan. Mereka pulang dengan mengendarai sepeda ontel produksi Jepang merek Shimano. Sore itu, di sekitar jalan Tanjungan dari salah satu rumah warga, terdengar tembang gending lagu Uyon-Uyon diputar dengan pengeras suara. Di rumah besar bekas peninggalan zaman Hindia Belanda ini, Lasmi tengah menikmati istirahat siangnya. Samar-samar terdengar lagu populer berjudul Game Fietsmar Nasi Goreng, sebuah lagu bahasa Belanda yang dahulu dipopulerkan oleh penyanyi asli Hindia Belanda yang bernama Witeke van Dort. Saat mendengar lagu itu, seakan mengingatkan masa kecil Lasmi. Dirinya teringat pada suasana bermain di desa Sumberwangi, desa di mana ia dibesarkan dan bekerja hingga saat ini. Desa yang tidak pernah ia tinggalkan jauh, meskipun orang-orang sebayanya telah banyak pindah dan pergi. Kebanyakan dari mereka pergi merantau ikut orang tua, meninggalkan desa dan tidak pernah lagi kembali.
segelas air putih yang teguh. Sudah menjadi kebiasaan dirinya, tiap kali bangun tidur pertama kali yang ia masukkan ke dalam mulutnya adalah air putih. Selain bagus untuk menambah asupan cairan dalam tubuh, air putih juga begitu berguna untuk mengatur suhu tubuh. Daun pintu kamarnya diketuk dari luar. "Lasmi?" Terdengar suara Ningrum memanggil. "Iya, Ning. Aku masuk ya?" "Masuk aja, Ning, gak dikunci kok." Pintu berderit. Ratna Ningrum masuk kamar. Sore itu Ratna Ningrum terlihat cantik. Ia mengenakan baju daster berwarna putih polos. Rambutnya yang ikal panjang sebau terlihat terurai tanpa terikat. "Sudah bangun, Lasmi?" "Baru saja," balas Lasmi. Sedang telinganya masih mendengarkan lagu Gev Mas Mars Nasi Goreng yang diputar oleh Mbak Buyut Ratna di turntable alat pemutar suara di piringan berwarna hitam. "Bagus sudah pulang, tapi sek santai dengerin lagu." "Nanti aja, gak apa-apa, Ning." "Iya, aku udah kasih sama Mbah dokumenmu. Katai beliau, nanti kalau udah selesai baca, kamu bakal dikasih tahu." "Iya, Ning," sahut Lasmi sembari memegang lengan sahabatnya. "Aku mengucapkan banyak terima kasih sama kamu karena sudah mau capek-capek ngantarin aku sampai ke sini." "Udah santai aja lah. Lagian ini juga rumah mbak aku, jadi sekalian aja aku kesini jenguk beliau." "Aku setiap kali mendengar lagu ini, rasanya seperti berada di masa lalu lagi, Ning." Tersenyum, Ratna Ningrum mendengarnya. Benar kata orang, lagu itu adalah dimensi waktu paling sederhana yang bisa mengembalikan kenangan kita kembali ke masa lalu. Lasmi mengikat rambutnya yang terurai. "Kadang aku bisa merindukan momen sederhana saat kecil dahulu, bermain di sungai, main petak umpet, dakon, serta belajar menari dengan ibu guru di sekolah. Sejak kehilangan Kaina, rasanya aku seperti ikut mati. Ingin rasanya aku mati muda agar aku bisa menemani Kaina di sana. Aku seperti kehilangan masa depanku, dan aku tidak tahu seperti apa masa depanku nantinya tanpa Kaina." Ningrum mengelus rambut sahabatnya Lasmi. Ia membuka ikat rambut yang tadi terpasang dan mengikatnya kembali, sehingga ikatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Bila kamu masih punya rindu itu, artinya kamu manusia yang masih perlu bernafas untuk hidup. Mengakhiri hidup bukanlah pilihan terbaik, karena kematian bukanlah jawaban untuk mengakhiri semuanya." Lasmi sore itu hanya bisa menahan tangisnya. Air matanya kembali riuh mengalir. Perasaan hatinya bergejolak penuh dengan perasaan duka. Azan terdengar berbunyi, senja telah hadir. Matahari kian turun dari puncak. Air laut sudah kembali pasang. Orang-orang yang bekerja telah pulang ke rumah. Para pedagang juga telah kembali dari lapaknya untuk beristirahat di rumah. "Temanmu mana, Nduk?" "Oh no, nek kamar mbah." "Panggilan, Nduk." Tidak berselang lama Lasmi dan Rana datang. Mereka berdua duduk berhadapan dengan Mbah Buyut Ratna. "Mbah, udah baca semua surat-surat serta dokumen di map yang kamu bawa," ucap Mbah Buyut sambil mengembuskan asap dari rokok cerutu yang dia jepit di antara jari tengah dan jari telunjuk. Mbah Buyut Ratna berpawakan kurus, rambutnya memutih, kepala bagian depan telah gundul. Untuk menutupi bagian kepalanya, beliau selalu mengenakan belangkong. Tubuh kecil itu hanya dibungkus dengan kaos dalam berwarna putih tulang.
Lasmi dan Ningrung duduk di atas kursi jati, sedangkan Mbah Buyut duduk santai di atas kursi goyang sambil ditemani segelas kopi dengan cangkir bulat sempurna berwarna bening. "Baca Nduk tulisannya," pinta Mbah Buyut pada cucunya untuk mengeja tulisan di kertas map. "Logede Friendscape Soerabia." "Itu artinya Loji Persahabatan Surabaya." Lasmi dan Ningrum mendengarkan dengan seksama. Suara Mbah Buyut Ningrum terdengar serak. Sesekali kadang beliau batuk karena serapan paru-paru terganggu oleh tebalnya asap rokok, sehingga tubuh menolaknya untuk keluar dan melepas gas lewat mulut. Lasmi duduk dengan cemas menunggu apa yang akan diucapkan oleh orang tua tersebut. "Di lokasi ini," menunjuk pada gedung besar yang berada persis di depan rumahnya, "para Menir Londo dulunya sering berkumpul bersama para orang pribumi yang zaman dulu mempunyai kedudukan penting seperti para pejabat tinggi. Mereka melakukan misi kemanusiaan, ritual kebatinan. Dulunya orang pada mengira ini bagian dari ritual agama mereka. Ternyata kegiatan mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan dogma agama, tapi lebih pada persoalan keyakinan terhadap roh orang mati dan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antara yang masih hidup dan sudah mati." Lasmi mulai meneguk air liurnya yang tiba-tiba mulai terasa pahit. "Selain kamu, dulunya leluhurmu ada yang sudah mulai memecah misteri ini. Namanya Van Drik. Dialah yang menulis surat wasiat ini." Mbah Buyut Ningrum menunjukkan surat bertanda tangan dan bermaterai. "Tujuannya menulis ini sebenarnya agar diketahui oleh anak cucunya bahwa ada dosa besar orang tua kalian yang disembunyikan selama ini." "Jika boleh tahu, apa yang ditulis oleh kakek saya, Mbah?" "Bernama Analis. Ada semacam kutukan pada kalian bahwa umur kalian tidak ada yang lebih dari 30 tahun. "Tapi Mbah, nenek saya..." Lasmi terpaksa memotong ucapannya sendiri saat Mbah Buyut Ningrum memberi isyarat untuk diam. Lalu mulutnya terlihat komat kamit menerjemahkan isi dari lembaran surat dengan tok nama Vander tersebut. "Surat ini aku tulis untuk semua anak keturunanku. Ada dosa besar yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita terhadap kita semua keturunannya. Ibu kita atau nenek kita, Analis, telah menukar jiwanya untuk menjadi pengikut setia sang iblis. Sebagai imbalan dari permintaan Analis, iblis meminta tumbal kematian anak keturunannya. Aku selama ini telah berusaha sesuai kemampuan dan mencoba hidup sebagai manusia normal. Akan tetapi semua berubah perlahan setelah aku mulai mengetahui sebuah rahasia yang terungkap ketika semua ini menjadi tidak baik. Sayangnya tidak semua keturunan Analis bisa menjadi manusia yang baik, hingga kerap menyerah melakukan hal-hal aneh, seperti menumbalkan kematian anak keturunan demi meminta bantuan dari iblis. Mereka orang tua kita selama ini melakukan ritual-ritual hitam agar iblis mau datang dan membantu memenuhi keinginan dan keserakahan mereka. Sayangnya semua iblis yang datang pasti menginginkan semua hal yang sangat berharga. Sebagai ganti dari keinginan, iblis lalu menagih meminta jiwa-jiwa anak kita yang malang untuk dibunuh, lalu jiwanya diserahkan untuk diperbudak di alam kematian. Semua anak cucu Analis akan menerima kematian di usia 30 tahun. Untuk memperpanjang umur, salah satunya harus mengorbankan hidup salah satu anak keturunan agar hidup dapat bertambah selama 4 purnama.
Ini adalah surat wasiat yang kutulis untuk anak cucuku. Bila kalian sudah mengetahui rahasia ini, yang harus kalian lakukan adalah menghentikan pembunuhan terhadap anak cucu kami. Vendrik Soreabia, 1935. Agar tetap bisa hidup, anak cucu kalian harus saling membunuh. Mbah Buyut Ningrum melanjutkan percakapannya. Laksmi menggeleng kepala, seakan sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Memang sulit untuk memahami surat ini secara rinci, karena Vandrik tidak merincikannya dengan detail. Akan tetapi ini adalah petunjuk pertama. Lasmi kembali mengingat masa kecilnya. Ia dulunya memiliki 4 saudara yang semuanya meninggal di usia balita. Jika semua surat ini benar, apakah ayahnya juga membunuh saudaranya? Lalu kenapa ia yang dipilih agar tetap hidup? Lalu kenapa neneknya bisa memiliki usia sampai 80 tahun? Apakah ada hubungannya dengan hilangnya 14 anak kecil di perkebunan Sumberwangi, dengan ritual yang dipraktekkan oleh neneknya sehingga bisa mencapai masa usia 80 tahun? Anaknya berusia 55 tahun. Untuk memperpanjang usia sampai 25 tahun lagi, apakah ayahnya telah membunuh 6 orang saudaranya yang lain? Mungkin kamu masih bingung dengan apa yang Mbah bilang. Lelaki yang telah renta ini berdiri dari kursi goyangnya yang mengambil kunci museum logi untuk menunjukkan altar sihir kaum pemuja iblis di museum depan rumahnya. Kita kemana, Mbah? Tanya Ratna. Kalian berdua ikut aku. Mbah mau menunjukkan bagaimana orang tua Lasmi melakukan semua ritual pembunuhan terhadap anak-anak kandungnya sendiri. Lasmi dan Ratna dibuat bergidik ngeri saat dibawa ke sebuah altar permujaan yang berada di ruangan bawah tanah bangunan berbentuk atap segitiga piramida. Dulu, waktu Mbah masih kecil, Mbah masih sangat ingat bagaimana kejadian aneh sering terjadi di gedung ini. Lelaki tua yang dikenal warga sebagai Mbah Gor membawa 2 wanita itu, Lasmi dan cucunya Ratna, menelusuri labirin besar yang berada dalam gedung. Gedung dengan ornamen bangunan yang kokoh itu terlihat gelap dan lembab, tanpa ada pencahayaan sama sekali. Suara rintik air terdengar jatuh menggenangi lantai bangunan. Suasana sangat terasa mencekam dan menakutkan. Akan tetapi Mbah Gor terlihat santai. Beliau seolah tidak memiliki rasa takut sama sekali. Gedung ini kosong, Mbah? Tanya Laksmi. Iya, kosong, Duk. Sejak kapan, Mbah? Sudah lama sekali, Duk. Setelah tahun 62, Bapak Presiden Soekarno membubarkan loji Freemason di seluruh Indonesia. Mbah Gor berjalan sambil sesekali memegang dinding untuk menyanggah tubuhnya yang lelah. Sebentar ya, Nduk. Maklum, wis tuwek. Nafas Mbah Buyut Ratna terengah-engah. Ningrum yang melihat mbahnya kecapean mengambilkan air minum dalam botol. Sini tak apa-apa, Mbah? Gak usah, Nduk. Mbah saya kuat melaku. Tolak Mbah Gor pada Laksmi. Mbah hafal ruangan di gedung ini? Tanya Laksmi menimpali pembicaraan antara kakek dan cucu tersebut. Hafal sekali. Wong dulunya pas ada kegiatan di gedung ini dibubarin oleh polisi. Orang-orang udah pada boleh lihat isi gedung ini. Cuma gak ada yang coba-coba berani tidur di sini. Terlalu berbahaya. Berbahayanya kenapa, Mbah?
Tanya Lasmi. Dulu, tempat ini pernah dipakai anak muda untuk lokasi mesum. Keesokannya mereka berdua ketemu. Wis mate. Matinya gancet lagi. Dulunya gedung ini digunakan untuk apa, Mbah? Dulunya, saat zaman Mbah masih anak-anak, pada malam-malam tertentu, sering melihat orang-orang kaya. Mereka dari kaum menir Belanda pada sering berkumpul di bangunan ini. Ucap Mbah melanjutkan ceritanya sambil sesekali menyoroti senter baterai miliknya pada objek-objek yang terlihat seperti aneh di dalam gedung. Suasana gedung yang gelap membuat bulu kuduk seakan dibikin merinding. Di balik atap-atap plafon, rasanya seperti buntuti seorang wanita yang berjalan dengan posisi kaya, sedangkan bagian kepala menghadap ke belakang. Bila merasa melihat sesuatu, jangan takut, jangan mengumpat, jangan juga lari. Tegur Mbah Buyut pada Ratna. Karena apabila kalian lari akan jadi penyakit, apabila mengumpat akan jadi masalah. Bersikaplah seolah tidak melihat apa-apa. Rasa takut terus menghantui, akan tetapi keduanya tetap berusaha berani karena Bagor menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama mengikuti apa yang diinstruksikan oleh beliau. Ratna dan Lasmi terus mengikuti kemana langkah Bagor melangkah. Meskipun umur beliau telah rentah, namun kondisi fisik benar-benar masih sehat. Cara berjalan masih kokoh. Menir-menir Belanda yang ngumpul biasanya datang menaiki mobil dan bendi. Cara mereka berpakaian juga tidak aneh, sama seperti orang-orang pada masa itu. Mobil dan bendi pada zaman itu termasuk salah satu kendaraan mewah. Hanya orang yang benar-benar kaya saja yang bisa memiliki dua jenis alat transport itu. Bendi adalah anduk atau dokar yang memiliki gerbong mirip kereta. Setiap kali mereka mengadakan perkumpulan, Mbah dengan teman-teman sebaya Mbah sering menguping kegiatan mereka dari luar gedung. Mbah sering mendengar suara aneh menakutkan. Suaranya yang seram, bernada berisik tapi tidak jelas. Dan suara itu terdengar ramai seperti pasar. Beliau terus bercerita, seakan mengingatkan kembali momen pada masa kecilnya. Sedangkan sejak tadi jari tangannya tidak lepas menjepit rokok cerutu besar miliknya. Setiap kali mendengar suara aneh itu, seluruh bulu kuduk Mbah seakan merinding. Suara itu asing dan sangat menakutkan. Mbah Buyut Ratna menirukan suara menyeramkan itu. Bahkan bukan hanya dirinya saja, tetapi banyak warga Surabaya masa itu yang mendengar suara aneh tersebut. Banyak warga menganggap itu adalah suara memanggil arwah setan. Mbah Buyut, lelaki yang lahir 1892 ini yakin soal rumah setan itu bukan sekedar cerita belaka, tetapi memang digunakan secara khusus sebagai lokasi pemujaan. Setelah sampai di altar pemujaan, kalian pasti akan percaya dengan apa yang baru saja Mbah ceritakan. Sampai sekarang cerita bangunan bekas logi Belanda ini turun-temurun diceritakan oleh warga Surabaya yang tinggal di sekitar bangunan logi. Belakangan ini telah terbukti sendiri soal adanya hubungan perkumpulan di komunitas pemuja setan, karena banyak dari warga yang mengetahui dulunya tempat ini sering digunakan untuk memanggil arwah. Gedung itu dulunya sangat dikenal dengan sebutan rumah setan. Mbah Gor mengingat desas-desus warga kota Surabaya. Julukan tersebut membuat siapapun yang bukan anggota perkumpulan itu menjadi segan atau bahkan takut untuk mendekat pada perkumpulan mereka. Selain anggotanya memang para menir Belanda yang terpandang,
Gerbang masuk gedung tersebut juga dijaga oleh para centeng, sehingga tidak ada satupun warga yang berani mendekat ataupun bertanya. Sebuah ruangan berdinding hitam berbentuk bulat. Di tengahnya ada altar besar dari batu. Di bawah altar terlihat ada banyak gelas-gelas yang masih terisi kopi, serta beberapa kue basah yang terlihat sudah mulai basi. Bahkan bau busuk telur terasa menyengat di hidung. Apa yang ada di sini sebenarnya adalah kebiasaan warga. Semua dilakukan agar setan penghuni gedung itu tidak mengganggu sampai keluar rumah, menakuti warga sekitar. Di dalam dokumen yang Mbak baca, di tempat inilah nenek moyangmu menukar jiwanya dengan iblis. Kecintaan nenek moyangmu pada dunia telah membutakan dirinya pada sisi penciptanya sebagai manusia. Bagor lalu menyuruh Lasmi duduk bersila di tengah-tengah batu altar. Pejamkan matamu, Nduk. Coba fokus untuk mendengarkan suara Mbak saja. Nanti kamu akan mendapatkan semua jawabannya. Kenapa nenek moyangmu melakukannya? Lasmi meskipun awalnya ragu-ragu, akhirnya menuruti permintaan Bagor yang menyuruhnya duduk di tengah altar dengan mata yang tertutup. Lasmi memejamkan mata. Ia coba fokus pada tujuannya, hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Bagor. Setelah ini, kamu akan mendengarkan seseorang yang memanggil suaramu sebanyak 3 kali. Bila sudah mendengarnya, kamu ikuti kemana jejak suara itu. Bintamba sambil memegang pundak Lasmi. Lasmi memulai terpejam. Matanya hanyut dan pikirannya sudah mulai berkelana. Ia mulai melepas beban pikirannya. Di dalam memorinya ia seakan berada pada sebuah tempat yang aneh dan asing. Dia merasakan tubuhnya seolah menjadi kecil, sangat kecil. Apa yang dilakukan oleh Bagor sebenarnya adalah ilmu metafisika. Dengan ilmu itu Bagor akan mengarahkan seseorang untuk berjalan sendiri pada dunia yang asing. Sebuah dunia yang jauh lebih halus, yaitu dunia halusinasi, dunia tanpa batas. Dunia tanpa dinding di mana seseorang yang bisa sampai pada keadaan seperti itu, ia seakan bisa berkelana kemana saja, baik itu ke masa depan maupun masa lalu. Dia juga bisa menembus dunia dari dimensi lain, karena ilmu metafisika termasuk cabang dari ilmu sihir, di mana si penyihir akan membuat yang disihir hilang kendali akan dirinya sendiri. Orang awam menyebut ilmu ini adalah hipnotis. Lasmi dalam dunia halusinasinya masih bisa memilih sebuah pilihan. Ia memilih kembali ke masa lalu. Masa yang ia pilih adalah tahun 1803, tahun di mana analis Kaul Bente mulai bergabung dalam organisasi pemuja setan itu. Lasmi hadir pada sebuah tempat rumah tua yang tidak terawat. Di dalamnya ia melihat ada 6 orang menir Belanda sedang berdiskusi tentang sebuah perkumpulan. Lasmi yang penasaran coba mendekat. Suara itu semakin jelas. Mereka berbicara menggunakan bahasa Belanda. Semua orang di dalam ruangan benar-benar tidak menyadari kedatangan dirinya. Lasmi seperti ada di sebuah tabir dimensi waktu. Hanya dirinya yang bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa melihat. Meskipun otak Lasmi dalam keadaan terhipnotis, maka terjadi penurunan aktivitas di area dorsal atau anterior cingloe cortex atau ACC. Bagian ini berkaitan dengan kesadaran dan kontrol motorik terhadap tubuh. Namun dalam kondisi seperti ini, Lasmi seakan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun berbahasa Belanda dengan fasih, Lasmi seolah dapat menerjemahkan sendiri apa yang sedang mereka bicarakan. Untuk tanah, biar aku yang siapkan semuanya, ucap seorang lelaki Belanda. Lelaki itu berpakaian setelan baju berwarna putih, berambut merah. Umurnya diperkirakan sekitar 56 tahun. Aku sudah siapkan sekitar 40.000 florin atau gulden untuk mendirikan gedung logi.
Florin Gulden bila dikonversikan pada mata uang sekarang, nilainya kurang lebih di atas 3 miliar rupiah. Yang penting aku bisa mendatangkan Rabbi Petrus Willeken ke Hindia Belanda. Rabi semacam pendeta, orang Yahudi. Aku setuju, ucap seorang wanita yang tiba-tiba datang dari balik pintu. Wanita tersebut mendekati 6 orang menir Belanda yang sedang berdiskusi. Wanita itu memakai pakaian tidak seperti kaum noni Belanda pada umumnya. Justru pakaian wanita tergolong seperti pakaian wanita Jawa pada umumnya, mengenakan kebaya putih dengan rambut terikat rapi ke belakang, dengan sarung berwarna kuning tua, serta kipas tangan kecil yang selalu ia dibawa kemana-mana. Gaya berpakaian seperti ini sering digolongkan sebagai gaya berpakaian kaum Stovia, wanita elit pelajar dari sekolah kedokteran Hindia Belanda. Analis. Semua orang di dalam ruangan berucap hampir bersamaan. Lasmi mendekat, ia melihat wajah perpaduan wajah orang Eropa bercampur dengan Jawa. Rambutnya tidak pirang seperti orang Belanda kebanyakan, hitam, berpawakan halus seperti orang Jawa. Hanya mata terlihat sedikit biru, hidung mancung, dengan dahi lalat di atas hidung. Air wajahnya menggambarkan sifatnya yang keras. Gaya berjalannya menunjukkan status sosial dirinya sebagai wanita elit Belanda. Analis mengeluarkan beberapa kantong uang yang terdiri dari beberapa kepingan koin emas. Uang tersebut ia berikan pada lelaki yang saat ini sedang memegang sebuah peta berwarna abu-abu. Aku menyumbang ini. Sebagai imbalannya, aku ingin Rabbi Petrus Willeken yang akan menjadi pemandu spiritualnya, ucap analis. Tangannya halus mulus tersebut terlihat indah. Kamu yakin? Analis mengangguk. Malam ini akan aku berikan jantungnya untukmu. Hati Lasmi berdebar saat mendengar kalimat malam ini jantungnya akan kuberikan untukmu. Dalam hatinya bertanya-tanya jantung siapa yang dimaksud oleh analis. Antara perasaan ingin pergi atau tetap bertahan. Saat itu Lasmi rasanya sangat ketakutan. Sedang tubuhnya yang mulai hilang kendali terlihat bergetar, panas dingin bercucuran. Mbah, ini gimana? Tanya Ratna Ningrum yang kala itu melihat kondisi Lasmi seperti orang ketakutan. Biar Nduk, biar dia menemukan kebenarannya. Mungkin saat ini dia sedang ketakutan. Suara percakapan Ratna dan Mbahnya terdengar jelas di telinga. Hanya saja ia seperti tidak memiliki kuasa untuk menguasai dirinya sendiri. Pernah mendengar ilmu Rogo Sukmo, sebuah ilmu kebatinan Jawa, di mana roh bisa meninggalkan tubuh dalam sementara waktu dan masih dalam sedikit sadar. Dalam ilmu sains Rogo Sukma bisa disebut sebagai astral project. Apa itu Meraga Sukma dan bagaimana caranya? Fenomena Meraga Sukma sering dibicarakan banyak orang, khususnya dalam dunia supranatural. Beberapa menyebutnya sebagai salah satu keilmuan tingkat tinggi untuk masuk ke dimensi alam gaib. Meraga Sukma dalam sistem keyakinan digambarkan sebagai sebuah kondisi terpisahnya antara tubuh, fisik dan sukma atau ruh manusia. Tapi tidak seperti orang mati, di mana tubuh fisik dalam kondisi tertidur. Proses Meraga Sukma bersifat sementara, dalam kurun waktu tertentu. Dan sukma atau ruh pelaku dapat kembali ke tubuh fisiknya ketika misi sudah dianggap selesai. Keilmuan Ngerogo Sukmo biasanya digunakan untuk melakukan perjalanan spiritual. Ada yang mengatakan kalau para pelaku umumnya adalah mereka yang melakukan tradisi kejawen. Tapi di luar negeri praktik seperti ini juga banyak dilakukan, tapi juga mereka pelajari. Mereka biasa menyebutnya dengan nama Astral Projection Travel, masuk dalam kategori ilmu hipnotis. Astral Projection Travel adalah suatu keadaan di mana jiwa kita melakukan perjalanan sendiri ke tempat lain, terpisah dari tubuh kita.
Tapi ini bukan suatu mimpi, karena jika ditilik, jiwa kita benar-benar berada di tempat lain dan bisa melakukan sesuatu aktivitas di sana. Membuat orang lain melakukan astral projection memerlukan kemampuan dari seorang pembimbing yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Seperti yang dilakukan Bagor adalah bentuk pembimbingan. Apa yang dilakukan Lasmi adalah sebagai bentuk penjagaan agar ruh yang masuk ke dunia antar dimensi tidak tersesat. Ilmu ini adalah cabang dari ilmu hipnotis. Itulah mengapa dalam Islam ilmu ini sangat dilarang dipelajari karena masuk dalam kategori sihir, di mana si penghipnotis dalam mempengaruhi pikiran orang lain dan memasuki sistem kesadaran seseorang. Apabila sudah dalam kondisi seperti ini, seorang bisa saja menjadi linglung, bingung serta ketakutan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.